Annyeong guys, sekarang saya sudah di sekolah. Sekarang tuh jam, bentar kita lihat jam dulu. Aduh, lihat di tanganku ini, jam 6.36. So kita akan naik ke atas. Orang pertama ke sekolah. Dan lihat guys, cuaca tuh sangat mendung. Tuh, lihat lapak sendiri di sini. Bye. Kayaknya lama mak tidak menyapa para menonton YouTube kok, tapi nggak tahu ada nonton atau tidak. But I don't care guys. So today I'm gonna working. My work is apa hayo teacher guys in Plaza. Nggak make up kau ya. Karena aku pikir nanti hujan di jalanan dan percuma make up, jadi saya baru mau make up. No guys, harus kok kayaknya diet, dilihat tambah bengkak muka aku. Beratku tuh 54 kemarin, kayaknya karena banyak makan sih kemarin. Masih kita caburin dulu. Maaf guys, saya pakai headset jalan. Soalnya kayak moodku tuh pagi-pagi tuh harus mendengar lagunya Leni. Ya Allah, lebar, sumpah nggak suka lihat, harus ke diet. Oke guys, aku puasa hari ini karena aku mau mengganti puasa aku. Dan ini jilbab tuh kayak berisi, kok sumpah. Ya udah gini aja. Kenapa kalau pakai jilbab hitam kayak besar banget, kayak mukaku ya bulat banget ya mukaku ya. Karena tadi kita tuh tidak make up, so kita akan make up dulu. Sambil saya mau cerita, saya di Laza deh. Kamu di Laza tuh kayak gimana sih? Tunggu, capek tak? Oke, guys, jadi tuh di bulan September, di bulan Agustus awal, akhir habis wisuda itu kan niatku itu mau pulang nih di Parepare dan kayak mau gak kerja dulu, mau gak kayak nikmati masa after graduate kok ya. So jadi kayak saya ada nih 3 hari mungkin di Parepare di bulan Agustus akhir. Nah tanggal 2 sebelum deh, berarti akhir itu 3 hari itu kan 21 kali sudah 25 kak pulang. Mungkin 28-29 itu dikasih kak pemberitahuan kalau ada loker di Laza. Saya dapatnya dari Kak Radinal, seniornya saya di mana namanya, di Himaprodi. Bukan Himaprodi sih, tapi dia seniorku guys di PBS Imo deh. Nah, kenapa kak kenal? Karena kayak teman IG kak. Terus ya kau tau saya super aktif banget kak di Himaprodi. Bukan Himaprodi sih, di PBSI angkatanku khususnya ya. Kayak ya siapa sih nggak kenal saya ya sih, tidak sih, maksudku bukan begitu guys. Kayak maksudku saya tuh masuk aja kayak ajak semua orang bicara begitu. Jadi kayak orang nggak baku DM, memang kayak pas ku urus berkas kuliah, urus kampus, terus urus anything for my kampus guys, kayak tutup bagaimana dan lain-lain sebagainya. Nah singkat cerita, dia DM kak, nah, sempat ada temanmu cowok, nah ini cowok, sempat ada temanmu cowok mau daftar sekolah ngajar, ini suruh daftar di sini. Nah atau bilang tanya kak, nggak aku ingati spesifiknya seperti apa. Terus aku bilang mau kak, saya mau. Terus bilang coba mau aku daftar. Terus aku bilang kan cowok dicari. Terus daftar mau saja dulu, jadi ku daftar lah inilah Zuardi. Sambil saya share juga itu guys, saya share juga ini ke
SW ku kayaknya tuh. Atau intinya ada aku share, nggak tahu di bagian di mana kak share di, oh kayaknya di grupku deh, di grup bot mungkin. Nah, and then masuk nih September, dipanggil lah saya untuk interview. Oke, saya interview pertama nih. Interview pertamanya itu seputar kehidupanku sih, kayak apa aku buat, kayak bagaimana kak, kayak apa aku buat pas ku kuliah, terus kenapa kak bisa jadi lulusan terbaik, asik, yes. Memang ditanya kak itu, cuman bukan menyombongkan diri, nah itu ditanya kak. Terus singkat cerita kayak dia demi harapanku ini tuh, karena bilang kak pasti laki-laki dicari, biar midek cowok saja. Jadi naik ke lagi Makassar guys, naikku itu Makassar, kayak nginap ke hari ini, besok pulang mak lagi untuk wawancara Toji sama micro teaching lagi minggu depannya. Jadi micro teaching ke lagi, naik ke lagi Makassar guys. Jadi kayak di September itu bolak-balik kak Makassar. Wow, hujan nih guys, sambil tunggu ini pengumumannya terima kah atau tidak tuh. Nah, singkat cerita ikut micro teaching. Ternyata pas micro teaching itu banyak orang diwawancarai guys. Ada cowok itu pas kok mau giliranku itu ada cowok sebelumku. Nah, jadi kayak mungkin bukan saya karena ini ada cowok yang daftar tuh. Kayak bukan saya diterima ini di LASA untuk bahasa Indonesia. Terus singkat cerita micro teaching mak tuh ternyata yang pilih kami itu siswa. Bilang kalian lebih sereknya di guru yang mana, kakak-kakak yang mana. Terus ternyata mereka dibohongi guys. Mereka ustadz bilangnya, guru-guru di sini bilangnya itu kakak-kakak PPL yang bakalan mau magang di sekolah tak. Ya begitu deh. Terus akhirnya wawancara kedua, interview kedua ini kayak mau bikin tanda tangan kontrak, terus gajiku nanti seperti apa, itu pembahasan itu nih, kayak kaget kan tuh. Gue kira bukan saya, jadi ya udah diterusin nggak sih guys. Terus singkat cerita saya sebenarnya ini daftar PPG guys, tapi nggak aku terima dulu karena yang pertama itu tuh belum pak siap dari segi keuangan, and then belum pak siap dari segi ya lebih ke itu sih, lebih fokus ke kayak apa, dia belum pak siap. Dan pertama masih sedikit pengalamanku di sini, mungkin kalau di 1 tahun nanti mak baru daftar kak lagi insyaallah, ataukah ini kak S2 itu rencananya. Nah, kenapa aku tolak awalnya itu kak, kayak berpikir kak kenapa kak paling daftar. Nah bukan ke kayak nggak ada alasanku daftar tuh sebenarnya sudah mau pikir daftar kak atau tidak. Terus guru-guru juga di sini dukung, dia bilang daftar nih kalau kuliah di Makassar bisa kak masih sambil di Lazuardi. Jadi kayak sebenarnya part time kak di Lazuardi, kayak kerja pulang lagi kuliah lagi gitu. Nah ternyata guys diterima aku itu di Sidrap, dan saya mau kerja apa kalau di Sidrap, sedangkan ortuku itu ada wishlistnya lah yang untuk dia taruh uangnya, jadi saya nggak mau ganggu dia untuk biayai saya lagi. Jadi kayak nggak lebih ke nggak enak sih, dan saya tahu lingkungan keluarga aku itu seperti apa guys. Jadi ya bilang jangan mide, daripada sebenarnya ibuku nggak apa-apa, Ji bilang Ji nanti dibiayai kok ada gitu uang. Terus aku bilang nggak bisa kak, gimana dia yang kayak trust issue kak sama keluarga aku sendiri, jadi memilih kak untuk mending ku kumpulkan dulu uangku, ada uangku baru kak bisa pilih ditempatkan kak di mana saja. Jadi kayak ini nanti kalau ada gelombang 2 mungkin saya daftar lagi. Terus saya siap nih kalau ada gelombang 2. Terus kalau nggak lulus kak ya baru kak ke S2.
tuh guys. Jadi kayak sengaja kak tolak, bukan tolak sih, tidak bersedia. Nah katanya atau bisa ki nanti pilih ki bersedia lagi, tapi nggak tahu deh, nanti dilihat bagaimana. Nah kayaknya tuh ini cuman nanti kuliah tidak bagaimana hidupku ke depannya, tapi so far so good. Saya nyaman di Lazuardi guys, kayak maksudku mengajarku ya meskipun gajinya pas-pasan, tapi alhamdulillah kayak mencukupi lah hidupku. Nah kenapa anak mau di Sidrap, karena tuh pertama pasti bolak-balik ke Pare sama Sidrap, dan kayak banyak sekali pertimbanganku sih, itu intinya. Kalau di sini tuh pertama bisa kak double job, kerja kak di Eduforce, kerja kak juga di Lasa, jadi ya semoga itu bisa menambah-nambah duitku nantinya, amin. Jadi nanti kalau misalnya ini bulan puasa saya bakalan ambil kelas di di Eduforce guys, ada chat aku info kelas. So itu aja guys for ini untuk cerita randomku kenapa saya bisa di Lasa. Itu kayak awalnya tuh agak ini kasih nggak nyaman, mungkin karena maaf nah guys, karena nggak seumuran kan sama guru-gurunya juga tuh, jadi kayak kepikiran dia bilang bakalan canggung kah, bakalan nggak diterima kah, apalagi kayak masih anak-anak kan masih sering kak bertanya bilang kenapa itu begini, kayak sebenarnya aku tahu aja jawabannya, tapi kayak langsung muncul langsung keluar di mulutku, kayak kenapa kursi dua kakinya dik, kayak begitu kok tiba-tiba, kayak ini pertanyaan di kepala aku tuh muncul tiba-tiba. Kayak itu hari tuh pas pergi sama guru-guru tuh langsung nggak bertanya mah, kasiannya itu petani dik bekerja terus, kayak begitu, kayak Mana aku tahu jawabannya kalau petani memang kerjanya itu, dan mereka bahkan menghasilkan uang lebih banyak kalau dia panen. Jadi kayak iya ya, aduh bodohnya hikmah. Biasa kayak langsung gak sadar bilang astaga kenapa bilang begitu. Jadi kayak, tapi aku suka sekali jadi sini karena kayak muridnya juga tuh bagus Ji, yang kayak enak Ji ditemani. Terus itulah intinya. Kayaknya aku sebenarnya tuh kayak mau sekali Kak Ji, seumur hidup apa dia gimana mau Kak Ji dedikasikan ke diriku seumur hidup di sini sampai ke pensiun. Cuman pasti aku tahu lah ibu-ibu itu, dan itu dia pasti mau anaknya pakai kopri PNS ASN. Terus saya cuma berharap ya Allah semoga suamiku bagus rezekinya, amin. Saya suamiku mau paling jadi pakai baju kopri deh, atau pakai baju pilot. Ya Allah, mau sekali kak punya suami pilot. Ya itu aja. Apa sih aneh-aneh mini vlog kok. Ya udah itu aja guys. Mungkin vlogku cuman itu. Itu aja deh untuk part ini. Kita bakalan ada part 2 asik. Jadi aku akan nggak skip aja. Lihat guys, itu tuh anak-anak, aku tuh salut banget sama anak-anak di sini tuh. Kemarin saya lihat tuh lacinya tuh penuh dengan kotoran, sampah, buku dan lain-lain itu. Tapi kamu lihat sekarang, kamu harus lihat semua lacinya tuh kosong, real kosong. Dia cuman ada penanda kalau itu kursinya, kayak Fatira, terus siapa itu Elvira, Aska, kayak dia cuman ada semacam kertas terus diisolasi biar itu penanda bahwa itu kursinya. Kayak salutku sama Nana, ya Allah. Jadi kayak tanpa disuruh pun dia akan mengerjakan itu. Jadi kayak aku suka banget di sini, gitu. Sedih. Aku tidak kepikiran untuk meninggalkan sekolah ini. Cuman nanti kalau ini kata kuliah kak, kayaknya bakalan kuliah sambil kerja aja. Kalau aku S2 aja ya, aku bakalan itu. Cuman uang pembangunannya 3 juta, SPP-nya 7 juta, gitu aku punya. Jadi totalnya 10 juta guys.
10 juta per semester. Kamu sanggup nggak Hikmah Mukti Nurani 10 juta per semester per 6 bulan itu 10 juta. Jadi kayak misalnya kamu cuma bisa menabung 6 juta malah. Kalau kamu menabung 2 juta nggak bisa com. 2 kali 6 20 juta. Soalnya kan kamu harus bayar kos, belum lagi makan terus kayaknya aku bakalan seirit-iritnya deh. Tutor mengatur keuangan guys, soalnya ini anak-anak semua tuh dipengaruhi terus. Miss ayo ke Indomaret, Miss ayo ke 8 Mart, Miss ayo beli bakso. Kayak aku tidak bisa seperti itu. Mereka tuh menganggapku tuh kayak temannya jadi kayak seru. Nggak sih, kadang dia juga anggap kami memang gurunya. Kayak Miss ada refleksi tadi enggak, saya mau di Miss tadi begini kak, maaf Miss, maaf sekali. Kayak ya Allah lucu sekali sumpah. Salah satu contohnya nih, ketika dia tidak pakai sandal turun, kan semua kalau pakai ke bawah itu turun pakai sandal. Nah biasa bilang Miss maaf Miss, ada kesalahanku, nggak apa-apa Miss, kasih masuk mah direfleksi tak. Aku bilang nih apa, bilang dulu Miss nggak pakai sandal kak tadi turun. Kebiasaan memang. Jadi kayak kalau begitu mataku dan begitu bahasaku dia sudah tahu kalau saya marah. Jadi kayak Miss Yunti marah Miss begitu jadi kayak iya nggak marah kak, jangan diulang kayak gitu guys. Itu saya suka sekali guys, sumpah. Oke, sekian, kalian bisa nonton ini vlogku guys. Setelah video ini akan ada video kemarin, saya tag video kemarin. Bye. Aku akan mengedit dan menguploadnya. Aduh,